Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih kepada Bapak Teguh Mukidin selaku dosen pengampu mata kuliah Islam dan Budaya Lokal karena telah memberikan kesempatan pada kami untuk mempresentasikan materi hari ini. Pada hari ini, kami dari kelompok 2 akan mempresentasikan materi yang berjudul pluralitas dan pluralisme agama. Sebelum kita masuk kepada pemaparan materi, izinkan saya memperkenalkan anggota-anggota kelompok 2. Yang pertama ada Isna Fajriani, NIM 07. Yang kedua, Aulia Yasmin Wibisono, NIM 17. Yang ketiga ada Dina Eka Evanka, NIM 22. Dan yang terakhir, Muhammad Kamaludin, NIM 34. Untuk pemateri, saya persilahkan. Makna pluralitas dan pluralitas agama. Sebelum mengenal makna pluralitas, kita harus tahu apa kata dasar dari pluralitas itu sendiri. Pluralitas memiliki kata dasar yang berasal dari bahasa Inggris, yaitu plural, yang berarti jamak. Sedangkan pluralitas itu sendiri memiliki arti kemajemukan. Pluralitas masyarakat Indonesia memiliki arti yang sama dengan, yaitu kemajemukan masyarakat Indonesia. Pluralitas juga dapat diartikan sebagai kesediaan untuk menerima keberagaman. Artinya, kita sebagai makhluk hidup harus toleran atau toleransi pada tatanan masyarakat yang memiliki perbedaan suku, golongan, agama, adat, hingga pandangan hidup. Indonesia sendiri terkenal dengan keberagamannya, baik dalam urusan sosial, budaya, maupun agama atau kepercayaan. Sedangkan pluralisme agama adalah kondisi hidup bersama atau koeksistensi antar agama dalam arti yang luas, yang berbeda-beda dalam suatu komunitas dengan tetap mempertahankan ciri-ciri spesifik atau ajaran masing-masing agama. Sedangkan pluralitas agama juga dipandang sebagai sebuah pengakuan atas keberagaman dan keberadaan agama-agama dengan tetap memegang prinsip dan cara pandang satu agama terhadap agama yang lain dalam arti positif, walau ada anggapan distorsi pada agama lain, dan disertai keyakinan akan kebenaran agamanya di atas agama yang lain dengan menafikan pemaksaan atau konversi keyakinan pada penganut keyakinan lain, apalagi menggunakan kekerasan, baik secara struktural maupun kultural. Latar belakang munculnya pluralisme agama. Sebagai konsep plural yang dapat diartikan sebagai keanekaragaman, wacana pluralisme juga tidak lepas dari konsep teologi agama karena di dalamnya masih banyak membahas sisi agama dari secara semata tanpa memandang wilayah sosial dan iptek yang telah berkembang di masa sekarang. Pada tataran teologis, dalam pendidikan agama perlu mengubah paradigma teologis yang pasif, tekstual, dan eksklusif menuju teologi yang saling menghormati, saling mengakui eksistensi, berpikir, dan bersikap positif, serta saling memperkaya iman. Hal ini bertujuan untuk membangun interaksi umat beragama dan antar umat beragama yang tidak hanya berkoeksistensi secara harmonis dan damai, tetapi juga bersedia aktif dan proaktif bagi kemanusiaan. Dalam pergaulan antar agama, dewasa ini memang semakin hari semakin merasakan intensnya pertemuan agama-agama itu. Pada tingkat pribadi, kita melihat suasana yang semakin akrab, penuh toleransi,
dan keterlibatan yang sungguh-sungguh dalam usaha memecahkan persoalan-persoalan hubungan antar agama yang ada di dalam masyarakat. Tetapi, pada tingkat teologis muncul juga kebingungan-kebingungan, khususnya menyangkut bagaimana kita harus mendefinisikan diri di tengah agama-agama lain yang juga eksis dan punya keabsahan. Dalam persoalan ini, mungkin ada kebenaran dalam agama lain yang implikasinya adalah berakar dalam pertanyaan teologis yang sangat mendasar. Faktor itulah yang paling utama melatar belakangi munculnya pluralisme. Faktor-faktor yang mempengaruhi pluralisme. Yang pertama ada faktor ideologi, atau bisa disebut juga faktor internal. Faktor internal di sini yaitu mengenai masalah teologi, keyakinan seseorang yang serba mutlak dan absolut dalam apa yang diyakini dan diimaninya merupakan hal yang wajar. Sikap absolutisme agama tak ada yang mempertentangkannya, hingga muncul teori tentang relativisme agama. Pemikiran relativisme ini merupakan sebuah sikap pluralisme terhadap agama. Yang kedua ada faktor eksternal. Di samping faktor internal, terdapat juga dua faktor eksternal yang sangat kuat dan mempunyai peran kunci dalam menciptakan iklim yang kondusif dan lahan yang subur bagi tumbuh berkembangnya teori pluralisme. Kedua faktor tersebut adalah faktor sosiopolitis dan faktor ilmiah. Dasar pluralitas agama. Agama Islam memiliki model untuk eksis. Hanya saja kenyataan pluralitas menurut adanya sikap hidup tersendiri dari umat Islam yang khas, dinamis dan kreatif, khususnya yang menyangkut keberagaman. Sudah barang tentu jalan hidup yang mereka tempuh itu selalu berusaha merujuk pada ajaran Al-Quran, pedoman hidup yang tidak bisa terlepas dari kehidupan umat Islam sejak dulu sampai sekarang, tetapi juga tidak meninggalkan tradisi dari tanah sejarahnya. Terdapat dua dasar pluralitas agama. Yang pertama, dasar historis. Ada banyak bukti historis bahwa Nabi Muhammad SAW sangat pro-eksistensi terhadap pemeluk agama lain dan memberikan kebebasan kepada mereka untuk melakukan ritual di masjid milik umat Islam. Dikisahkan oleh Ibnu Hisham dalam Al-Syirah Al-Nabawiyah bahwa Nabi pernah menerima kunjungan para tokoh Kristen Najran berjumlah 60 orang. Menurut Muhammad Ibnu Al-Jaffar Ibnu Al-Zubair, ketika rombongan itu sampai di Madinah, mereka langsung menuju masjid. Saat itu Nabi sedang melaksanakan sholat asar bersama para sahabatnya. Mereka datang dengan memakai jubah dan surban, pakaian yang juga lazim digunakan oleh Nabi Muhammad SAW dan para sahabatnya. Ketika waktu kebaktian tiba, mereka pun harus mencari gereja. Nabi memperkenankan mereka untuk melakukan sembahyang di masjid. Yang kedua, dasar normatif. Al-Quran sebagai kitab suci atau kitab pun mutahharah maupun sebagai pedoman hidup Hudan Linnas sangat menghargai adanya pluralitas oleh Al-Quran dipandang sebagai sebuah keharusan. Artinya, bagaimanapun juga sesuai dengan sunnatullah, pluralitas pasti ada dan dengan itulah manusia akan diuji oleh Tuhan untuk melihat sejauh mana kepatuhan mereka dan dapat berlomba-lomba dalam mewujudkan kebajikan. Tujuan dari pluralitas agama yaitu sebagai alat untuk penyatu dan perekat suatu negara, baik itu dari golongan bawah, menengah, maupun golongan atas. Di samping itu, seorang pluralis yang mengusung pluralisme dengan cara-cara pluralisasinya harus mengakui dan menjaga adanya perbedaan, kemajemukan, dan heterogenitas ini untuk dijadikan hal yang bermanfaat. Konflik dalam era pluralisme agama. Penyebab timbulnya kerawanan hubungan antar umat beragama yaitu yang pertama, sifat dari masing-masing agama yang mengandung tugas dakwah atau misi dari agamanya masing-masing seperti Islam, Kristen, Katolik, Hindu, dan Buddha. Yang kedua, kurangnya pengetahuan para pemeluk agama akan agamanya sendiri dan pihak lain.
Yang ketiga, kadimnya batas antara sikap memegang teguh keyakinan agama dan toleransi dalam kehidupan masyarakat. Yang keempat, kecurigaan masing-masing pihak akan kejujuran pihak lain baik intern umat beragama, antar umat beragama, maupun antara umat beragama dengan pemerintah. Yang kelima, perbedaan yang cukup mencolok dalam status sosial, ekonomi, dan pendidikan antara berbagai golongan agama. Yang keenam, kurangnya adanya komunikasi antar pemimpin masing-masing umat beragama. Dan yang ketujuh, kecenderungan fanatisme yang berlebihan yang mendorong munculnya sikap kurang menghormati bahkan memandang rendah pihak lain. Kesimpulan dari pemaparan materi pada hari ini adalah kata pluralitas memiliki makna banyak macam, perbedaan, dan keanekaragaman. Pluralitas mengungkapkan fakta bahwa ada banyak sekali keanekaragaman. Pluralitas keagamaan menegaskan fakta bahwa ada aneka agama dan orientasi keagamaan. Sedangkan pluralisme agama adalah kondisi hidup bersama atau koeksistensi antar agama yang berbeda-beda dalam suatu komunitas dengan mempertahankan ciri-ciri spesifik atau ajaran masing-masing agama. Ada beberapa hal yang mendasari dan menjadi tujuan dari pluralisme agama. Di lain hal, pluralisme agama juga memicu timbulnya konflik dalam kehidupan masyarakat. Hal tersebutlah yang mengharuskan masyarakat memiliki rasa menerima dan menghormati pihak-pihak yang berbeda dengan diri mereka sendiri. Sekian presentasi dari kelompok 2. Jika ada pertanyaan, bisa melalui WA Group. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.